Dingin banget ya AC-nya ya. Nggak kuat gua kalau terlalu dingin cuy. Satu aja udah kenceng banget anginnya. Bawa belerang ya. Bawa belerang, sangit. Oh, bisa jadi lumbar support dari belakang. Ntar nggak balik. Oh iya. Ini sih. Kembali lagi, mau pilih mana lagi? Gua mau ngomong. Moladin lagi. Kira nurut tadi jumping ternyata. Kali ini kita akan mengkomparasikan mobil yang ditunggu-tunggu. Yes. WRV kita meminjamnya dari Rangenet. Kemarin gua bilang, Pak, tolonglah sediainlah WRV. Oke Mas, kita beli sekarang. Beli langsung. Jadi dipinjemin buat kita. Jadi kalau Anda yang ingin menyewa mobil yang mungkin agak aneh-aneh atau nggak umum, orang umum. ingin lain dari yang lain yang nggak umum, bisa langsung ke Instagramnya di Rangenet. Di sini. Ya, di situ nggak hanya untuk sewa harian, bisa mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan. Kalau menurut gua kalau nggak pengen punya mobil ngerawat, mending sewa. Iya, apalagi kalau misalnya Anda foreigner, orang luar negeri gitu kan, yang nonton video ini, kalau kan ribet kan ngurusin mobil, beli mobil di Indonesia kan kalau orang luar negeri. Nah, mending rental aja tahunan. Dan terima kasih juga kepada Nissan TB Simatupang yang sudah meminjamkan Nissan Magnite-nya untuk kita jadikan peserta komparasi kali ini. Untuk Anda yang ingin membeli mobil Nissan, silahkan langsung datang ke Nissan TB Simatupang karena di bulan Januari ini banyak banget ada promo, potongan diskon awal tahun, bisa dapat voucher langsung beli nih karena kita mau Imlek, dan kalau beli di sana bebas biaya servis dan parts selama 4 tahun. Tinggal isi bensin pakai satset-satset. Ini aja booking dulu Serena baru atau Extrail baru kan? Iya. Katanya mau keluar tuh. Mau keluar tuh. Dan ini kita pinjam dari TAM ya. Yes. Seperti biasa Toyota Astra Motor tipe race. Tipe race. GR Sport TSF. Jadi yang kita hadirkan semua di sini tipe tertinggi. Mana yang terbaik? Apakah WRV sebagus itu? Siapa yang tidak kenal dengan Bushian GK, brand asli Jepang ini sukses menjadi market leader di dunia. Sehingga pabrikan kendaraan seperti Honda, Nissan, dan Toyota mempercayakan Bushian GK sebagai supplier OEM mereka. Ketiga mobil yang kami komparasi saat ini memiliki tipe busi yang berbeda-beda. Dan semuanya bisa di-upgrade menggunakan Bushian GK dengan bahan logam mulia yaitu tipe NGK Laser Iridium. Ini diciptakan agar mampu menghasilkan pembakaran yang lebih optimal sehingga performa mesin menjadi lebih maksimal. Selain itu, dengan penggunaan material logam mulia, maka usia pakai busi ini menjadi lebih lama dibanding busi yang berbahan nikel. Busi NGK Laser Iridium tidak hanya bisa digunakan pada WRV, Magnite, dan Race, tapi juga tersedia di tipe mobil lainnya. Follow NGK Busi di Instagram untuk dapetin rekomendasi busi yang paling cocok untuk kendaraanmu agar pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, sekarang mobil pertama Toyota Race ya. Ini 1000 cc. 1000 cc turbo GR Sport ya. GR Sport ya namanya. TSS kan? TSS. Tipe tertinggi lah ya. Tipe tertinggi, transmisinya CVT front wheel drive. Oh, bobot. Kita berlima memang udah kita penuhin bangkunya ya. Dan total 454 kilo. Kalau kita bagi 5 orang, 90 kilo. rata-rata 90 kilo berarti kita nih semuanya. Mantap nggak tuh? Mantap. Dan ini pertama kali kita tes nanjak ya, small SUV. Small SUV. Small SUV ya pertama kali. Compact itu lebih besar ya Iya, dibanding lebih small besar, ya. Karena small itu Setahu lebih gue compact lebih kecil daripada small. Iya makanya ya gitulah intinya. Udahlah. Nih, traction control on apa off nih? On aja tuh. Aktifin aja. Iyalah. Jadi kita kondisinya ini emang habis hujan deras. Basah. Baru banget habis hujan deras ya. Oke, kita masukin manual mode. Ada hill start. 1 ya. Ada hill start nggak? Ada. Siap? 3, 2, 1, go. Hit. Emang getar dulu ya. Getar dulu ya. Oh. Tapi enteng. Tapi enteng sih ya. Tapi kalau udah turbonya nge-spool, Cooling baru. Wheel spin dikit. itu berarti pas turbonya nge-spool tuh ya, wheel spin ya. Tapi itu kan tadi yang pertama. Ya Pak, yang di sini kan licin, kita nggak tahu kan. Yang pertama aman. Dikatnya habis-habisan nggak sama dia. Terus, Traction control kan terus. cenderung nge-cut Sampai power ke pas rata. ini. Nah. Hup. Siap? Ya. 3, 2, 1. Getar-getar. Langsung. Ini gue gaspol nggak ada wheel spin sama sekali. Iya, traction controlnya bekerja dengan baik ya. Iya. Tapi segetar itu ya. Segetar itu. Kan 3 silinder. Iya sih. Tapi Ah, suara CVT-nya lah tuh. Kayak kepanasan ya. Emang masa sih? Tuh, denger nggak? Ngeng gitu. Oh iya. Iya.
Oke, selanjutnya ya sebelum kita coba WRV-nya, emang kita harus coba yang Magnite-nya dulu. Iya, yang lama-lama dulu, baru Iyalah, baru. Ya kan? biar penasaran situ. Ini Magnite varian tertinggi, Nissan mesin Magnite 1000 cc turbo. 1000 cc turbo, CVT 3 juga ya? silinder, transmisi CVT CVT juga. Tapi perasaan gua ini mobil lebih ringan dari race. Iya, terasa kok. Iya kan? Tapi juga terasa lebih luas ya. Traction control ada, Mike? Ada traction Dari kanan. control. Mantep ya. Hill start emang ada? Coba. Coba. Ada setahu gua. Coba. Siap, 3, 2, 1 kita coba. Oh, ada. Ada dong. Udah sebagai standar deh Iya. kayak mobil sekarang ya. Nggak main-main, bos. Dia Ada nggak- manual mode. Nggak Nggak ada. ada manual mode, adanya L. Kita pakai L aja ya. Yang low gear. Oke, siap? Traction control tetap nyala ya, Mike ya? Iya, nyala. Oke. 3, 2, 1, go. Wih. Wih, Lebih tenaganya enak ini ya, enak kayaknya ya. Lebih powerful rasanya. Iya. Kayak lebih langsung get gitu. Awalnya nge-spin dikit set, langsung Heeh. tenaga. Enak tenaganya ya, Iya. Magnite ya. Nah, Tanjakan ini. penentuan. Ini kalau tenaganya dia berlebihan malah nggak bisa naik nih. Iya, wheel spin. Spin. Iya. Tapi traction nyala ini sekarang. Nyala. Nyala. dong. Siap? Ya. 3, 2, 1, go. Bisa kali. Bisa dong. Genteng lebih sih. lebih set gitu loh. Lebih bertenaga loh ini. Ini aja gas tengah doang. Iya, lebih set gitu kan? Iya. Daripada race. Ih, mantap. Mantap. Ini gue penasaran BRV. Satu-satunya nggak turbo kan dia. Iya. Iya. Ya, saatnya pembuktian. Ini dia Honda WRV. Honda WRV atau kalau banyak orang bilang WRV. Iya, kok pada suka bilang WRV. Lebih gampang sih sebenarnya. Bang Goyangku ya tuh WRV. Iya. Tigor. WRV. Ini varian Tipe RS dengan Honda Sensing. Honda Sensing. Ya, Oh, tertinggi. termahal dong. Termahal. Harganya pun termahal dari ketiga-tiga ini ya. Iya. Transmisinya CVT, penggerak depan 1500 cc 4 silinder ya. Ini beda sendiri ya. NA, nggak getar ya? Oh iya, emang sih. Halus. Halus Tapi pas parah. nanjak tadi lebih parahan getar race loh. Mesinnya dibanding Iya, kayak der mesinnya. gitu dulu kan mesinnya. dibanding tadi si Magnite. Tapi lucunya pas idle, race nggak terlalu getar. Magnite yang terlalu Magnite getar. nggak getar. lucu. Oke, ini AC1 traction control on, transmisi di L ya. Hill start ada nggak? Ini nggak mungkin nggak kuat sih. Ada. Ini nggak mungkin nggak kuat sih ya, biar aja kuat. Harusnya kuat. Iya. Ya. Siap, 3, 2, 1, go. Gas full, Mike. Nih, gas full nih. Oh, kalau Menurut gua sih mirip-mirip sama Magnite tadi. enggak sih, Magnite kayak Enggak. lebih, Magnite kayak Magnite- lebih bet gitu, kayak Iya. ngisi gitu tenaganya. Iya, tenaganya ngisi banget. Heeh. Dan Kalau Magnite, ini- gua ngisi dari gas Magnite cuma dikit gua Setengah. toel. Ini Iya. full. Ini full tadi. Karena Magnite begitu spooling turbonya langsung kayak padat gitu loh, enak Iya. banget. Oke, kita coba di sini. Siap? Bisa Ya. sih pasti. 3, 2, 1, Oh, nggak ada wheel spin juga ya? Enggak. aman. Tapi full gas. Ini gas full. Oh, kalau disimpulin enakan mana Magnite apa ini? Nanjak. Magnite lah. Magnite. Berasa banget tenaganya Iya, tadi tenaganya. bet. Enteng banget. Ya, mungkin mobilnya juga enteng kali. Iya, ya. mobil lebih enteng satu. Tapi mungkin turbonya juga oke sih. Iya. Mesin turbonya yang bikin Betul. ketiga silinder pula kan. Heeh. Torsinya lebih di bawah. Tapi kalau drag race kayaknya lain deh, Mike. Iya, kita Iya. lihat. Iya, aja kita nanti. lihat dah, yuk. Langsung kita tes drag Drag race. race. Oke, pengetesan selanjutnya seperti biasa drag race. Untuk race ini dia tenaganya 96 HP, torsinya 140 Nm, transmisi CVT. Ya, nggak gede-gede banget ya. Kalau Magnite ini dia pakai mesin 1000 cc, tenaganya 99 horsepower, torsinya lumayan nih 152 Nm. Transmisi CVT. Oh, kecil-kecil ya semua angkanya ya. Untuk Honda WRV ini mesinnya 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 119 horsepower dan torsi 145 Nm. Emang torsinya lebih kecil sih daripada Magnite ya. Dengan transmisi CVT, penggerak roda depan. Oke, langsung aja kita persiapkan mobil, traction control dimatiin, AC dimatiin. Kalau ada mode sport, hajar di mode sport. Oke, aman. Mike, kita wake. Oke, 3, 2, 1, go! Enak jangan kalah. Go Magnite, go Magnite, go. Ayo Magnite, ayo. Ini sama loh. Ini. Wah.
Apa-apaan ini ya? Apa-apaan kok ketinggalan? Si WRV. Iya, kok ketinggalan jauh ya? Kayaknya race mendang deh itu tadi. Wah, mantap, kita nempel ya. Lah. Oh, tenaga gue lebih gede. Tapi torsi tarikan awal beda sih ya, enakan race sih kayaknya ya. Waduh, ya udahlah. Ya, kita langsung menguji keiritan BBM-nya di antara ketiga mobil ini. Siapa yang paling irit? Sekarang kita akan menguji dengan metode full to full, masih sama. Magnite diisi dengan RON 92 sesuai rekomendasi. Kemudian race juga 92 dan WRV juga 92. Jadi adil harusnya. Makanya kita lihat siapa yang paling irit. Tebak aja siapa. Kalau saya sih akan menebak kira-kira kayaknya Magnite sih. Yang paling irit ya. Tapi nggak tahu. Nanti kita lihat lah. Oke, saatnya kita menghidupkan mesin. Siap-siap. 3, 2, 1, hidup. Seperti biasa, semuanya di reset ya. Gua kebetulan di sini nggak ada average speed, nggak ada. Oke, bentar, di Honda agak sedikit ribet ya risetnya. Paling simple kayaknya di Magnite ya. Resetnya gampang, average speed ada semua informasinya mantap nih. Iya, di race itu doang nggak ada. AC, aduh sebenarnya nih Toyota Race ini kan dingin banget ya AC-nya ya. Nggak kuat gua kalau terlalu dingin cuy. Satu aja udah kenceng banget anginnya. Wajib di low lah, paling rendah. Wajib tetap, walaupun lu kedinginan sih udah biarin. Soalnya dia walaupun step 1 untuk fan-nya, kenceng banget anginnya. Tapi emang AC-nya Daihatsu dan Toyota tuh harus diakui emang dingin, Fik. Iya, betul. Setuju gua. Udah yuk, udah siap, udah reset semua. Gua reset. Udah nih, yuk, jalan yuk. Oke, gas. Seperti biasa, rute yang kita lewatin dari BSD, Gading Serpong, masuk ke arah tol Tangerang, terus ke arah tol Bandara, balik lagi ke BSD ya. Oke, dan kayaknya trafficnya emang lagi agak padat nih karena jam pulang kantor. Jadi ya sabar-sabar lah ya. Oke. Ngomong-ngomong nih, Vic, sama kayak di drag race tadi, Fikri dan Michael berdua sendiri, saya sama videografer berdua. Jadi drag race tadi pun saya sama videografer berdua. Jadi ini biar menyamakan bobot Fikri dan Michael yang lebih dari 100 kilo gitu maksudnya. Oke, kita udah berjalan total 20,6 km. Sekarang kita udah masuk tol ya. Tadi jalanan biasanya macet banget. Untuk Toyota Race GR Sport ini, konsumsi BBM-nya rata-ratanya itu 14 km per liter. Lumayan ya ternyata ya. Baru masuk tol ini soalnya. Tadi kan jalannya macet semua. Magnite beda tipis banget nih. 13,9 km per liter. Beda cuma 0,1 loh kita, Vic. Untuk di Honda WRV 15,8 km per liter. Wow. Masa iya Mike bener 15,8? Salah kali. Sekarang naik 15,9, gimana tuh? Waduh, nih kita karena pakai turbo nih kayaknya nih Mas. Walaupun saya kecil kan pakai turbo juga ya. Iya, agak di luar perkiraan nih. Soalnya biasanya 1000 cc pasti kan konsumsinya dikit kalau macet kayak gitu kan. Iya sih. Nah, nggak tahu dah tuh. Ini kan hasil MID, masih belum fix juga kan. Kalau bandingan suspensi yang gua rasain di race itu kayaknya emang lebih empuk, tapi ya empuknya menurut gua sih terlalu empuk buat sebuah SUV ya. Jadi kalau nabrak lubang gitu-gitu kayak mobilnya mental-mental gitu loh Mas. Oh, berarti di Magnite ini setelah karena gue juga udah ngerasain race ya, Magnite ini agak sedikit lebih keras sedikit daripada race. Tapi bobotnya kayaknya karena mobilnya lebih ringan jadi kayak agak mentul-mentul sih. Agak berasa keras sedikit gitu. Cuman nggak yang keras banget gitu, enggak. Kalau bandingan di WRV, banyak orang bilang ini keras banget ya. Gue harus setuju. Emang keras, emang kaku, tapi nggak sekeras itu kok. Ini masih nyaman jalanan. Ini kita kan barengan nih bertiga, lurusan ya kan. Gue nggak ngerasa terlalu parah dan masih agak empuk gitu loh. Enak. Berarti dia kaku aja gitu Mike ya, nggak yang keras kasar gitu loh. Iya kaku tapi nggak kasar, nggak kayak SUV leather frame yang bener ground gitu. Enggak, ini bener agak ya fun to drive gimana sih rasanya, tapi nggak yang keras jedar gitu, enggak. Menurut gua agak kaget sama road noise-nya di Magnite sih. Kok rasanya kayaknya road noise-nya lumayan berasa gitu. Termasuk kalau ngelewatin jalan yang agak jelek berasa getarannya kemana-mana gitu loh. Ya ini kejadiannya di race juga. Gua ngerasa race itu kalau ngelewatin jalanan yang kayak apa sih namanya, kayak jalan kurang rata gitu, nah itu berasa banget masuk interiornya itu suara
kontur jalannya berasa. Nah, yang untuk WRV yang biasanya Honda terkenal road noise-nya malah lebih better menurut gue dibanding itu loh. Berarti sebenarnya yang menentukan kenyamanan di dalam kabin tuh bukan cuma bantingan suspensi sih kalau menurut gue ya. Bantingan suspensi mungkin kayak WRV dia dibilang keras iya, tapi karena dia mungkin sasisnya rigid, dia NVH-nya bagus, noise vibration and hardness-nya bagus, jadi kerasa halus mobilnya gitu. Karena di Magnite ini asli gue kalau kena jalan-jalan yang agak kasar, agak bergelombang aja, sayangnya agak berasa nih di pantat, kerasa banget. Kalau di sini halus karena 4 silinder ya kan. Cuman terasa ya kontur jalanannya aja sih, tapi nggak separah itu. Ya udahlah, seperti itu kenyamanan ketiga mobil ini ya. Berarti kita udah setengah jalan nih. Oh ya, belum sampai setengah jalan ya. Ya udah, kita langsung ke arah bandara, habis itu langsung isi BBM ya. Jujur gue harus mengakui bahwa gue suka banget sama nih mobil. Dulunya pas pertama kali lihat, apalagi tahu CVT, oke, tenaganya lumayan ya. Oke, CVT-nya halus banget. Bantingannya juga banyak yang bilang ini keras banget, tapi menurut gue ini oke loh. Gue sempat ngobrol sama media sebelah, beberapa orang menanya ke gue, gimana Mike rasanya? Kayaknya tuh WRV keras banget. Enggak kok. Ini jalanan beton kayak gini aja masih oke kok. Gue gak ngerasa keras yang bener-bener gitu. Enggak. Overall sih, I like this car so much. Oke, saatnya kita bacakan hasilnya siapa yang paling irit. Yang paling enggak ya, paling tua itu ya. Yang paling populer ya. Ini dia yang paling tua. Iyalah, ini Paling dua launching. baru. Ini dua launching. Bukan, sorry. Magnite. Salah Sama-sama hitam. Sama-sama hitam. Magnite dulu ya. Ya, Magnite dulu lah. Oke, jadi ke jalan 76 kilo. Total jalan 76 kilo, average speed-nya 40. km per jam. Gue tadi ngisi total 4,092. 18,57. Ya, buat 1000 cc sih harusnya bisa lebih irit ya. Iya. BTW kita jalannya bareng semua ya. Bareng semua. Toyota Race. Tadi kita jalan 76 kilo, gua isi lagi sampai bibir tangki. Total yang liter yang masuk itu 3,702. Jadi kalau dibagi 76, jarak yang kita tempuh itu total 20,5. Jauh ya? Gue 18,57, lu 20, 5. Beda 2 km per liter. di MID gue 20,1 loh tadi. Di MID gua paling kecil malah 19,8. Kok bisa gitu sih? Sekarang untuk hasil WRV ya. Ya. Ini kita ini membuktikan 1500 cc bisa nggak ngalahin 1000. Ya, ternyata tidak. Tapi dekat loh, mirip. Coba. Jadi Ya, tadi total selisihnya sedikit 76 kilo. Kita isi bensin tadi bensinnya masuk 3,828 liter. Lebih irit dari Magnite dong. Totalnya 19,85 km per liter. Hampir 20. 4 silinder lebih irit daripada. Iya, daripada Magnite. Berarti soal performa tadi drag race. Race bagus. Iya. Iya. Paling irit. Paling dia irit juga. iya. Wah, ya Allah. Aduh, menang Sayangnya- banyak nih Toyota nih. Nggak mau Sayangnya- pasang kok. Sayangnya WRV ini performanya ya agak mengecewakan ya, tapi iritnya oke. Iya. Iya. Performa ya di atas kertas lebih besar tapi ternyata tidak. Kalah. Ya sudah. lah CVT-nya mungkin ya. Kayak Bobot juga satu, mungkin iya, bobot, iya. bobot. Bobot apaan nih? Bobot mobil lebih berat. Kan bobotnya kita udah menyamakan tadi. Iya. Termasuk kan lu udah berdua. iya, termasuk irit-iritan menyamakan. Oke. Oke lah, tinggal dipilih aja lah mana. Yang Anda pilih ya. Oke, saatnya kita membahas akomodasi penumpang. Pertama kita mulai dari Nissan Magnite. Ini posisi jok pengemudi udah di set tinggi gua. Berapa 178 cm. Duduk lu yang begini, Bek. Iya. Sempit ya berasanya kita ya. Iya, emang kaki agak panjang. Tapi Perut. not bad sih ya. Masih bisa masuk sih gua. Iya. Ini tangan gua udah naik ke atas ini. Gue dihimpit di antara ketek yang dua orang ini. Keluar bau. Enak aja. Bau belerang ya. Bau belerang, sangit. Tapi iya sih masih aman. Masih oke. Masih oke. Tambah lagi ada ventilasi di sini. Iya. Selangkangan Selangkangan lu bisa dingin. Iya. Gua doang lagi. Iya kan? Ini jaraknya juga si 5 cm. Iya. 4 cm ding. 5 lah, Mas. 4 ini. 4, Oh, ini 4 ya. cm. Jadi emang pinternya Nissan Magnite ini dia pakai platform yang overhangnya dan depannya pendek banget. Jadi Iya. wheelbase tengahnya panjang, Iya, tapi wheelbase-nya depannya pendek-pendek gitu kan. Iya.
Padahal bentuknya kecil lumayan. Dan desain ini door trimnya juga masuk. Tipis. Makanya kebantu nih. Iya. Kita coba kalau di race. Iya. Di race kan katanya paling gede dimensinya. Iya. Ya, dan kita sudah berpindah ke Toyota Race. Kelihatan lah ini di visual kelihatan Lebih bagus. sempit ya Emang ini. lebih sempit. Iya. Udah dirusuk. Nih di sini. Masuk. Udah di rip. Sama ini juga tuh. Mentok Jarak gua. kakinya, Mentok kaki ya. Bahkan ngedorong, bukan cuma mentok doang, ngedorong kursi Iya, depan. kalau si magnet itu ada cekungan. Iya. Ini benar-benar rata, jadi ya Jadi makin kena. mentok. Iya. Tuh bisa jadi lumbar support dari belakang. Nembus tuh ke depan. Nggak balik. Ada. Ntar nggak balik. Ada. Oh iya. Nggak balik. Kayak gini sih, masuk kayak gini cuy. Ya, ini kan bahan sintetis, lo Kayak stretch. ke stretch ya? Stretch. Oh nanti dia balik sendiri dia. Oh, sintetis. Mana balik? Jadi kalau bisa dibilang Magnite berarti lebih lega dong. Iya. Iya. Padahal lebih kecil dimensinya. Ini materialnya nggak berguna. Nggak berguna Ya, kalau nggak pakai mentok kok. Iya. RV gimana ya? Lebih sempit lagi dong. Ya udah kita coba langsung. Ayo. Ternyata emang nggak Iya. nggak luas. Lebih sempit ya. Lebih ini. sempit. Maksudnya- Lebih sempit, terus kepala udah mepet nih. Gua ada kepala Iya. gua agak ke kiri dikit nih kalau duduk sebelah kanan. Gue mentok sama atap. Iya. Iya, mentok Sebelum atap. mattress gue mentok atap. Tadi gua masih bisa ngangkang, di sini nggak bisa, udah begini. Iya. Tapi Tapi kaki dia lebih ada lebih space. Iya. mending Panjangnya dibandingin. oke. Ya coba-coba itu. Lebarnya kurang. Meterannya mana? Tuh lebih Tuh kecil kan. kan, 3 3 cm. 3,5, 2,5. Taruhnya 4 cm. Magnite. Berarti kalau jadi penumpang duduk baris kedua lebih enak di Magnite. magnet kedua. Race. Kalau menurut gua race agak oke sih walaupun dia mentok, tapi kepala gua nggak gini mulu jadinya tuh. Kan di Magnite juga nggak gini loh. Enggak, iya bagus. Magnet semuanya segala aspek 3 itu Bagus. aman. Di sini paling parah berarti kalau jadi penumpang ya. Iya, tapi legroomnya ini sedikit lebih mending dibanding race. Tapi kalau empuknya empukan Ini ini. empuk iya. Dan kalau sempit kiri kanan ini sama kayak race. Iya, sempit. Mirip. Iya nih sama-sama Kepala lu tapi lebih parah daripada Iya, race. makanya. Gua lebih mending kepala sih yang aman dulu ya kalau bertiga. Berarti Magnite ya paling bener dah. Iya. Kalau mau bawa orang di Bener sih. belakang. Ya buat SUV perkotaan kayak gini nggak cuma penumpang, barang juga penting sih. Iya. Ini kita lihat lah mana yang paling besar. Ini dulu. Ini dalam ya. Magnite Semuanya dalam. kurang lebih bentuknya mirip ya. Mirip ya? Tapi kalau race itu bisa di adjust. Naik turun. Naik turunnya. Jadi kalau lu mau rata lantai, Oh, bisa. dinaikin ke atas. Itu lagi gua turun. 73 Mike. Oh, ini gampang hitungnya ya. 3, 100, 7. 107. 107. 107 kali. Berarti sampai partisi ya? 50. Ini kalau nutup partisi gimana sih? Cabut aja dulu partisinya. Gini aja nih. Nah, nggak apa-apa. Gimana? 58, 58. Iya, 58. 58. Sama dengan 453. 400 mah lumayan gede. Dan ini salah satunya pakai partisi yang hard ya. Hard, Iya. bagus. Kalau Oke lah. kalau race itu mungkin kalau kacanya dipecahin masih bisa masuk tangan karena dia bahannya kayak kain gitu, kain yang Ini- bisa dilipat. Tapi ini kalau dilipat, waduh nggak enak ya. Nggak rata ya? Nggak rata lantai. Iya sih. Oh iya. Nggak enak ya. Oke, ini dia race. Kalau dari penampilannya sih gedean Magnite ya. Iya. 75, 75. 100 pas. 100 pas. Ini kan sebenarnya race ada partisinya ya. Enggak ah. Ini partisi Ada kain, partisi cuy. kain. Ada. Ada, Mike. Yang bisa dilipat kayak reflektor. Oh. 58. Bahannya Mike. kain doang. Kalau lo ditekan kayak gini dia bisa 58. ngambil. 58. Partisi kain ini. Sama dengan 435. Ya, lebih kecil ini. Tadi 453. Ini 435. Dan ini bisa rata lantai, tapi memang di-adjust lagi bagian bawahnya. Yang ini. Heeh. Apa sih keuntungan rata lantai? Ya lebih gampang ya ngeluarin Iya. ya. Tek, berat itu set, enak banget. Ya kalau lu bener-bener ngeluar masukin barang ya. Iya. Mobil terakhir, WRV dan mobil paling baru juga. Ini kita membuktikan berarti ya. WRV. Iya. Siapa yang bilang gitu? Tuh, Wih. si anu uya kuya. WRV. 75, Mike. Lebarnya yang ini ya. Ya. 90 ya kecil. Ya, kecil ini mah. Tingginya 60. 62. 455,7. Berarti paling besar. Lebih gede daripada Magnite dong. Iya. Tapi emang tampilannya gede loh. Lihat ya. Kelihatannya Visualnya. juga iya emang. Visualnya lebih besar sih. Tapi nggak rata lantai ya? Enggak. Sayang sekali. Sama ini dalam nih, Mike. Gue nggak suka nih kalau ini nih. Kenapa? Iya, dia nggak bisa dijelasin juga. Kalau beli galon, ya Allah. Iya. Ya ini mobil emang setingginya. Apa sih ya galon segini. Set. Oh. Iya. Pas ngeluarin yang itu. Yang muda-muda kayak gitu mah, yang tua-tua susah. Yang tua Saraf beli, kejepit. yang tua beli itu aja Sienta yang well cap. Seperti biasa, untuk desain kita bikin polling. Jadi kalau Anda belum nge-follow Instagram Moladin_ID,
Kemarin salah-salah kita ya ngomongnya. Lu yang salah bukan gua. Iya. Ya, follow dulu untuk polling supaya pollingnya lebih berkelas gitu ya kan? Iya, biar pollingnya nggak terlalu yang mainstream banget gitu loh. Iya, nggak memilih mobil yang banyak di jalan. Kalau kita pendapatnya gimana? Dari Michael dulu. lah. Desain. Nah. Oh, jelas ini. Paling cakep, paling baru. Emangnya paling proper sih. Fitment ya, cakep. Favorit Ya kan? gue bener yang kayak Mike bilang tadi, fitmentnya. Iya, ini pasti ada over fender, terus udah gitu. Standarnya. Velgnya, rodanya nggak masuk. Iya, itu cakep banget. Standarnya aja udah bagus. Ini kok nanggung ya? Ya emang semua Tuh, roof ini kan nggak mungkin. Ya ada yang full sih. Iya, ini sampai Gitu. lurus. Ya kan? Cuman ada satu bagian yang gue kurang suka dari mobil ini, atau bukan nggak suka sih, tapi agak masih belum terbiasa. Lampu depannya kecil banget kayak lampu Brio, dicolok plek di situ. Iya, kecil ya. Iya, Kayak bahkan lebih gedean Brio. Brio. Brio dikasih steroid. Brio disuruh fitness nih. Iya. Tapi bagus sih. Bagus, gue suka. Bagus, sih. cuman Iya. Proporsinya bagus. iya. Susah dicela memang. Tapi interiornya ya BRV banget. Oh, desain lampu belakang cakep Bagus. banget. Apalagi Ini. kalau malam lihat dari belakang lu kayak lebar mobilnya, cakep. Kayak BRV dikecilin ya. Heeh. Tuh kebetulan ada BRV di sana. Emang BRV dipotong ini. Jadi kita ada contekan sekarang. Ya, kita contek aja apa yang mirip kayak body Tapi partnya. emang mirip. Body Fender part yang samping sama, mirip. fendernya plek ketiplek ya, sama. Garis itu, garis kap mesin mirip. Ukuran pintu depan sama persis, Iya. cuman ya di beda pintu ya karena dia sini ada garisnya di bawah nih. Tapi Yang gue suka sama. pinternya Honda naruh handle pintunya kayak HRV di sini. Dia gue justru kurang Jadi suka rapi. itu. Tapi Rapi gue kurang kelihatannya. suka. Nah kalau gua, iya memang nih gua suka ya. Iya. Tapi ini gua juga suka dari depannya, walaupun dia grillnya ala Datsun ya. Ya grill tuh itu Datsun banget. Datsun, tapi udah logo baru nih. Logo barunya keren kan? Cakep. Iya, iya. Udah tipis gitu. Yang paling gua suka lampu depannya, kayak Audi Iya. A4, Kayak ya, Audi Quad. A3 yang baru yang kecil. Kayak R8 juga. Dan dia udah Oh, iya, itu iya. kan, Iya, iya, iya. proyektor kan? Heeh. Ya kayak Audi gitu. Terang kok, lampunya terang banget kalau malam. Kalau belakang memang sih, dia yang nggak enak itu proporsi dari samping. Kalau kita lihat arah ban belakang, fendernya agak kopong gitu loh belakangnya. Iya, karena Ya agak kan? tinggi, rodanya kecil, Rodanya agak kecil. masuk. Nah itu dia. Tapi selebihnya eksteriornya gue suka. Ya gue agak gimana ya? Ini mobil fitmentnya kacau banget sih menurut gue. Race. Fendernya terlalu besar. Tapi ini velgnya gede loh ini, 17 inci. Tapi ya gitu. Untuk interior ya oke lah. Tapi gue nggak suka material yang digunakannya, gue kurang suka. Iya, terasa agak murah. Terasa agak murah. Tapi kalau layoutnya oke lah. Yang gue nggak suka sama Race karena DGR tempelan, tau nggak? Iya. Body Nambah kitnya. lagi ya? Kayak bukan ganti bumper tapi bumper nambah. standar dikasih tambahan, jelek. Ini kenceng. Kan yang itu bukan tambahan. Emang bawaannya gini. Enggak, maksud gua bempernya itu kayak tuh, ini kenceng tuh. Goyang sampai atas. Oh, ya kayak keberatan beban di bawah karena add-on. Iya. Jadi berat. Menurut gua lebih enak yang varian ada yang tipe G. Tipe ya? G biasa. G ya. biasa Nggak ini. pakai Lebih cakep. gondrong. Iya, nggak Iya, gondrong. gondrong. Itu lebih Iya, cakep. bagus. Kalau gue sih fascia depan jujur nih gue suka banget. Yang Fascia ini ya? depannya, walaupun ini grillnya begini, bagus tapi kok proporsinya bagus. Cuman begitu ngeliat dari samping ke belakang, Iya, agak kepotong gitu ya belakangnya. agak tanggung. Kalau race karena mungkin gue sering ngeliat di jalan ya. Jadi banyak gitu. lu Jadi bosan kan jadinya? biasa ngeliatnya? aja. Biasa aja. Jadi ngeliatnya. biasa gitu. Tapi kalau dari kita urutan pertama ini ya. Iyalah. Keren. Kedua ini, Kedua ini, ketiga baru race ya. ketiga. Kalau gue urutannya ini 1, 2, 3. Kalau gua kurang suka. Karena grillnya. Ini grillnya masih oke, cakep. Itu Iya. Ya begitulah pokoknya. ya Kalau selera sih. ya begitulah pokoknya, kalau nggak setuju atau setuju sama kita sampein aja di kolom komentar lah pokoknya. Iya, Polling, ributnya ikutan di kolom polling komentar. udah. Ikutan polling di Muladin ID. Iya. Sama komen di bawah ya. Banyakin komen, tapi jangan berantem. Iya. Ya, saatnya kita menghitung value for money-nya. Seberapa layakkah mobil ini dibeli dengan yang dapat? Harga dulu. Harga dulu, ini yang paling murah dulu. Iya. Harganya ternyata sekarang jadi 295 juta. Untuk 200. yang Tutun varian tertinggi. 295. Heeh. Iya. Dulu saya ingat gua 275 ini. Ya naik ya. Karena ini build up kali ya. CBU India. Tapi yang didapat fiturnya lumayan sebenarnya, lampu proyektor, terang. Ini terang banget. Ya, Kalah proyektor lampu lu. LED, Iya benar. Ini nggak terang. malam. daytime running light, fog lamp LED. Diaralnya yang bawah kan? Proyektor Iya. pula itu Ini fog sebagai lampu sen juga. enggak. Lampu sen yang mana? Atas ini, yang kecil. Oh ini di atas ini. Terus Lampu sennya LED juga. LED. Garis. LED lah pasti ini kecil, ini kecil. panjang, Lari-lari nggak? Enggak dong, gini dong. sekuensial. Bagus amat. Terus kamera 360, nggak punya semua kan? Iya. Oh iya nggak ada. Mantep. Roof rail, lu nggak punya fix. Iya. Itu bisa Gua doang digunain ada. ya, itu ada Bisa. lubang-lubangnya ya. Ada lubangnya, jadi tinggal masukin doang, selesep langsung bisa pakai roof rack.
sama crossbar bisa langsung pakai. Itu yang disukain. Enggak, ini bisa. ala-ala. Ini bisa ada tuh. Bisa itu ada. Oh. Itu sebenarnya yang perlu kalau sebuah SUV itu sebenarnya itu yang perlu tau nggak, Mike? Iya. Ini Iya, roof ini rail. nggak ada. Terus keyless entry ada. Tapi aduh sayang banget sih emang nggak ada ADAS sama sekali. Karena nih mobil yang seinget gua ya, duluan ini launching dibanding ini. Iya. Iya, jadi mungkin belum ADAS belum tren kali ya. Iya, belum tren lah di Belum tren Indonesia. di mobil- Masih mobil yang mahal Semua banget SUV kan. gini ya. Tapi di antara yang lain ini wireless Apple CarPlay sendiri. Gua nggak ada Apple CarPlay malah. Nggak ada. Nggak ada. Ya, Nggak ternyata ada kan emang kayak Apple gitu. CarPlay. Model yang lama kan belum. Toyota Race emang nggak ada Apple CarPlay. Rocky Rocky yang ada. Rocky ada iya. Ini wireless loh Apple CarPlay-nya, keren ya? Iya. Iya. Mantap ini. Apa Dan ya? soal audio, sound system juga itu lumayan oke. Lumayan. Tadi Nggak pelit lah, ada Twitternya di di depan. depan. Nih Twitternya nih. Twitternya di depan. Jadi speakernya at least ada 6. Jadi serasa kayak ada konser depan muka gitu. Iya. Suaranya. Wah, sama Suara itu. high-nya lebih enak Iya. ya. Sama ini. Semprot sama lagu. Headlamp height adjuster. Tipikal mobil produksi India ya. Iya. Mobil India. Karena kebiasaan orang India suka bawa beban berat kali ya. Jadi mobilnya sering dangak. Bisa diturunin. Biar nggak silau ke orang lain. Sama ada 2 fitur yang nggak punya di race, nggak punya WRV, ventilator AC. Cuman ini loh, Oh, belakang ya? belakang. Aneh Iya. ya. Kok bisa dia ngasih gitu? Ventilator AC. Ya makanya dia armrest di tengah, Nggak bisa dibuka. nggak bisa dibuka. Iya. Ini kita masih ada konsol box. Emang ini nggak bisa dibuka? Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka karena ada mekanisme ventilator AC itu. Sama punya armrest di belakang. Ya, baris kedua. Lu nggak punya kan? Enggak. Kasihan banget yang duduk belakang tuh. Yang punya mobil ini mah duduk di depan ya. Apa? Duduknya emang Nikmati enak. mobilnya, nyetir. Terus race. Kalau race itu sebenarnya untuk fitur-fiturnya dia TSS. Ini tipe termahal TSS itu harganya 305,1 juta rupiah. Tapi kan memang naik semua, pajak aja Iya sih. naik kan, kalau nggak salah. Nah ini dia keunggulannya tipe termahal TSS. Ada adaptive cruise, ada lane departure warning. Jadi bukan lane keeping assist ya. Jadi kalau misalnya kita nginjak marka jalan dia akan koreksi sedikit. Dorong balik. Ya. Sama ada blind spot monitoring di sini. Alertnya, kalau ada kendaraan dari samping ya kan, yang tidak terlihat. Terus ada forward collision mitigation. Ya, yang rem itu. Ya, rem otomatis. Itu kan Tapi masih satu paket ya. ya, memang kecepatannya agak rendah ya. Terus dia speedometer udah setengah digital lah. Ada MID yang besar sama Lu baru setengah digital? iyalah. Setengah digital. Setengah digital itu bukan juga full setengah layar. Iya, setengah digital. Karena sih. mainin lampu yang bagian RPM ya atau kecepatan gitu. Iya. Kecepatan itu kan kayak Mainin lampu doang ya? lampu gitu. Kalau ini grafis. Terus dia keyless entry. CarPlay Oh, depan. yang nggak ada di semuanya pedal shift nggak ada. Oh iya. Apalagi nggak ada lagi? Udah kayak traction control seperti biasa, mode manual di transmisi. Ya cukup lengkap lah ini. Untuk Honda WRV, ini harganya 317,4 juta. Ini tipe RS Honda Sensing with Sensing ya. Kalau nggak salah ada RS yang non sensing juga. Dia ada forward collision avoidance, adaptive cruise control, lane following, lane keeping, Honda lane watch. Lengkap lah. Kalau dia lengkap lah ya, kayak BRV kan. Cuman dia nggak ada blind spot monitor yang ada di situ. Oh. Iya. Ada Apple CarPlay, tapi nggak wireless ya, masih pakai kabel. Tetap pakai wire ya. Climate control, apa lagi? Dia ada Traction ini nggak? control ada. Auto lock nggak? Oh, auto Keluar. high beam, auto lock. Auto high beam. Iya, Gua udah bilang nggak walkaway- tadi? Ini ada auto headlamp di sini. Walkaway lock. Ini Iya, nggak ini, ada. ini auto headlamp, auto high beam. Ya, Cuman wipernya walkaway nggak lock auto ada ya. juga ya. Padahal di kembarannya ada loh. Di Kiger. Di Kiger ada. Di Iya. sini nggak ada. Oh iya, oh walkaway lock. Iya, Iya. Ini ada. juga ini gue Ini cabut. kok nggak ada ya? Tit, kunci. Nggak ada. Oh, ada remote engine start. Emang ada? Ada, setahu gua. Ada, setahu gue. Mana kuncinya? Nih, ada. Coba. Kunci Iya. dulu. Nih kan tinggal jalan. Kunci. Oh, kunci. Keren kan? Tuh dia kan tuh karena dia punya kesempatan untuk ini terakhir ya, apa? Launching terakhir. Iya, memang dimasukin semuanya. Ya Allah. Ya tapi bener-bener fitur-fitur BRV ada di sini ya. Sennya sekuensial ya, bagus. Iya, lari-lari. Ya, tapi kalau kita simpulkan, Ya sesuai harganya sih kalau menurut gua, masih. ya Masih. semuanya cocok sama harganya. Memang dia lebih murah, dapatnya sedikit. Di tengah-tengah ya nanggung juga Cuman dapatnya. menurut gua Fik, ya. Oh, tunggu. Apa? Yang nggak ada di kalian. Jok kulit sintetis. Kan bukannya panas ya, Mike? Enggak, Iya. ini tapi nggak panas. Kalau BRV, kemarin ya kita kan ada unit BRV di sana, panas keringetan. Ini Oh. enggak. Oh, kalau di Enak race gitu ini Nggak tahu, kombinasi. kayaknya bahannya udah beda kali ya. Karena mereka belajar, oh BRV panas ya, banyak yang komplain mungkin. Terus di sini jadi bagus ya. Jadi dibagusin di sini. Cuman menurut gua tetap ini tuh masih agak kemahalan sih. Karena ini kalau yang nggak Honda Sensing 200-an juga loh ini. Iya. Yang RS. Ya fiturnya sama kayak gini. Iya. Ya kan sama aja dong sebenarnya mah. Bentuknya kerenan ini juga. Iya sih. Silakan ditentuin aja lah. Sampai di kolom komentar kira-kira paling worth tuh beli yang mana? Mau yang mahal
Katanya murah sekali. Atau yang murah, iya. Katanya nanggung. Perlu nggak sih kira-kira Honda Sensing dan sebagainya itu buat Perlu. pemakai? Perlu. Ya walaupun nyetirnya masih agak kayak orang baru belajar ya. Jadi bagaimana menurut Anda video ini? Sampaikan di kolom komentar. Apakah Anda tim WRV yang lebih mahal sedikit tapi dapatnya kayak gini? Atau ini di tengah-tengah ya? Iya. Tengah. Atau suka yang paling murah? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.